Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar, pembelajaran hari ini adalah akhlak. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara akhlak pasti tidak jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dimulai, kalian silahkan buka halaman 10. Siapkan pensil, catatan, buku tulis sama buku cetak akhlak halaman 10. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Kalian, ketika akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kita, maka semua itu akan menjadi indah kalau kita menggunakan akhlak. Ya, semua akhlak berasal dari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi terdahulu. Baik, ya. Nah, akhlak sendiri mempunyai konsep terdiri dari 3 kata: see, do. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Ya, ini sesuai dengan kurikulum. See, do, get. Kalau mau kamu berakhlak, kamu harus punya konsep ini pada diri kamu. Yang pertama apa? See. Lihatlah. Apa yang dilihat? Lihatlah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana melihatnya? Kita akan ceritakan di sini. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Rasulullah itu bisa menguasai hatinya para sahabat. Gimana menguasai? Artinya para sahabat itu jadi jatuh cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bukan karena hanya wajahnya yang tampan, juga karena hatinya yang baik, akhlaknya yang bagus, tutur bicaranya yang santun. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memanggil sahabatnya itu pakai kunyah. Apa itu kunyah? Julukan. Seperti apa? Abu Bakar, Abu Hurairah. Apa sih maksudnya? Kunyah itu julukan seperti panggilan sayang. Ya, panggilan sayang. Misalnya Pak Walid, nama aslinya adalah Walid. Karena Pak Walid punya ibu di rumah, Pak Walid dipanggil misalnya anak ganteng, misalnya anak cakep, anak pinter. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan kunyah atau panggilan kepada para sahabatnya dengan hal seperti itu. Abu Bakar Siddiq. Kenapa dipanggil Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar Siddiq adalah orang yang cepat. Abu Bakar artinya orang yang cepat. Orang yang cepat. Bakar. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau ada apa-apa setiap urusan sama Rasulullah pasti selalu cepat. Paling cepat diantara sahabatnya yang lain, maka dipanggil Abu Bakar. Abu Hurairah, apa artinya Abu Hurairah? Wahai penyayang kucing. Tuh, padahal nama aslinya bukan Abu Hurairah. Rasulullah memanggil sahabatnya, penyayang kucing, mari. Cuma kemudian apa lagi? Kemudian masih banyak contoh-contoh, kalian nanti bisa baca di buku. Itu salah satu bentuk akhlaknya Rasulullah. Kalau manggil orang kayak gitu. Kita lihat nih, Rasulullah SAW kalau manggil sahabatnya dengan panggilan yang bagus. Kalau kita manggil sahabat kita gimana? Kalian gimana sama temennya? Panggil temennya apa pakai panggilan yang bagus, yang indah, yang mesra, apa? Atau malah menjadi memanggil temannya menggunakan kalimat yang kasar? Oleh karena itu pentingnya kita melihat akhlaknya Rasulullah dulu. Kalian sudah lihat, sudah tahu akhlaknya Rasulullah kayak gitu. Kemudian apa yang kedua? Do. Lakukan. Do it. Bukan duit. Do it.
lakukan. Apa yang dilakukan itu yang kamu lihat dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kamu lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah itu kalau bicara sopan, ikuti, lakukan bicara yang sopan. Rasulullah penyayang sama yang lebih muda, lakukan, ikuti, bicaranya sopan, tutur katanya baik, tidak pernah kasar, ikuti. Kemudian get, apa get artinya? Kamu akan mendapatkan apa? Manfaat daripada akhlak yang mulia. Percaya sama Pak Walid, orang yang paling disayang di lingkungan masyarakat, di tetangga kalian, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi yang paling bagus akhlak. Coba di sekolah, lihat mana yang lebih dekat dengan dewan guru, ya, mana yang lebih mempunyai rasa sayang yang lebih. Mereka yang mempunyai akhlak yang bagus, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tapi karena akhlaknya. Tuh, kamu akan mendapatkan hasil daripada berakhlak yang mulia. Nah, salah satu akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah setiap berjabat tidak akan melepaskan genggamannya. Jadi kalau Rasulullah ini akhlak-akhlak yang kecil, tapi sangat bermanfaat. Jadi kalau Rasulullah bersalaman sama sahabatnya, itu Rasulullah tidak mau melepas tangannya duluan kecuali sahabat itu yang melepas. Baru Rasulullah lepas. Dan juga akhlaknya Rasulullah kalau bicara sama lawannya, Rasulullah tidak pernah menoleh kanan kiri, selalu fokus sama wajah sahabatnya kecuali sahabatnya itu sudah berpaling atau sudah jalan. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Soalnya Pak Walid lagi bicara sama Pak Robudin, kemudian ada salah satu anak datang memotong pembicaraan Pak Walid sama Pak Robudin. Rasulullah tidak begitu. Justru Rasulullah akan fokus sama lawan bicaranya dan akan membuat orang tersebut untuk menunggu sebentar. Baik. Nah, kita harus juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan sahabatnya. Rasulullah selalu menyodorkan tangan. Jadi kalau ketemu sahabatnya, Rasulullah selalu menjulurkan tangan untuk bersalam. Ini juga bagus. Kamu juga kalau sama guru kamu, sama mamah kamu, jangan nunggu mereka menyodorkan tangan, tapi kamu yang harus jemput tangan mereka untuk dicium. Paham ya? Lakukan di rumah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW juga sering dan selalu mengucapkan salam. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya Rasulullah SAW. Dan kita harus membiasakan kebaikan kita, membiasakan sifat kita dalam berakhlak. Di mana aja Pak berakhlak? Yang pertama, akhlak yang harus kita lakukan adalah baik. Yang pertama, kita harus membiasakan diri kita untuk berakhlak di rumah. Seperti apa akhlak di rumah? Ya, ini harus dibiasakan dari mulai kecil. Karena Pak Wali juga sudah bilang, kalau mulai dari kecil harus banyak berakhlak yang baik. Karena kalau sudah dewasa, kalian tidak bisa berakhlak, maka akan susah untuk diajarkan agar kamu bisa lebih berakhlak. Yang pertama adalah merapikan kamar sendiri. Yang pertama, kamu punya kamar, jangan tunggu mamah kamu beresin, rapikan sendiri kamarnya. Yang kedua, belajar di rumah tanpa diminta, tanpa disuruh oleh mamahnya, kamu sudah belajar. Ini akhlak yang baik. Kemudian tidur dan bangun pada waktunya. Jam 10 sudah wajib sudah tidur. Jangan jam 11 masih main HP, jam 12 masih main HP, akhirnya bangun paginya terlambat, minta izin sama mamahnya, minta izin sama gurunya. Nanti kalau gurunya tidak memberikan izin, kamunya sendiri yang repot, ya. Kemudian menuruti nasihat dari orang tua, sayang kepada adik, sayang kepada semua yang ada di rumah. Nah, itu kamu harus praktekkan di rumah. Ini adalah pentingnya berakhlak. Nanti di akhir ini tidak ada tugas. Tugas kalian adalah berakhlak di rumah. Yang kedua adalah tugas contoh berakhlak di sekolah. Berakhlak di sekolah adalah menaati semua perintah bapak ibu guru, melaksanakan piket, tidak nakal sama temannya, tidak minum, tidak bermain yang berlebihan, tidak bercanda yang berlebihan sama temannya. Yang ketiga adalah contoh akhlak yang ada di lingkungan.
sama masyarakat sekitar. Minimal apa? Minimal kamu sholat di masjid. Kalau saat ini masih belum memungkinkan untuk kamu sholat di masjid, silahkan sholat di rumah. Apalagi caranya? Cara mencium tangan mereka yang ada di menghormati mereka, permisi ketika lewat, ketika di depan orang tua ada orang tua sedang duduk, kamu permisi. Itu hal sepele tapi sangat-sangat bermanfaat. Untuk akhlak, Pak Walid mau sampaikan ke mama kalian. Tugas dari Pak Walid, aku harus berakhlak di rumah pada hari ini dan seterusnya. Dan Pak Walid minta bukti kalau kamu memang benar-benar berakhlak di rumah dari tanda yang Pak Walid bilang, beresin kamar sendiri, belajar sendiri, bangun dan tidur tepat waktu, menuruti perintah orang tua, menjaga adiknya, menyayangi adiknya. Itu ya. Pak Walid butuh fotonya. Baik, sudah cukup, terima kasih. Pembelajaran kita pada kali ini, kalian berakhlak di rumah. Pesan Pak Walid, berakhlak di rumah. Walaupun kamu nilainya jelek, walaupun kamu tidak mempunyai prestasi yang bagus umpamanya, tapi kalau kamu punya akhlak yang mulia, kamu akan mulia dimanapun kamu berada. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.